Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Itu adalah batu hitam. Seukuran wajah seseorang, permukaan batu hitam bersinar dengan potongan-potongan cahaya biru. Sekilas, itu menyerupai bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ini adalah batu bintang, tapi berbeda dari batu bintang di sekitarnya, yang satu ini berbentuk kubik dan tampak seperti batu bata. Tapi batu ini, terkubur dalam tumpukan, adalah gu legendaris yang diperoleh seseorang. Dan orang yang beruntung itu, dari seseorang yang tidak dikenal, dia menjadi gu master jalur kekuatan yang terkenal semua karena gu ini, menyebabkan semua orang terlihat iri. Fang Yuan berdiri di sini, mengamati sekeliling, langsung mengerti mengapa tidak ada yang peduli dengan batu ini. Ini adalah sarang judi berukuran besar yang mewah, dan memiliki bisnis yang hebat. Meskipun itu adalah pusat kota ketiga, ada kerumunan manusia di sekitarnya. Batu judi diklasifikasikan menjadi 5 kategori: scrap, rendah, sedang, tinggi, dan kelas super. Pada tingkat bekas, setiap batu dijual seharga lebih dari 10 batu purba. Batuan tingkat rendah sekitar 100 batu purba, kelas menengah 1000, kelas tinggi 10.000, dan kelas super beberapa ratus ribu per potong. Dan batu bintang ini adalah kelas bekas. Batu judi kelas tua adalah yang paling dipandang rendah. Sebagian besar padat di dalam, bahkan jika ada gu, sebagian besar adalah bangkai mati. Terutama setelah kemunculan gu Master Iblis Wei Senjing, itu menyebabkan nilai pasar batu kelas Bemo sangat terpengaruh. Wei Senjing terampil dalam membuat barang palsu, yang disebut master palsu oleh orang-orang. Dia pernah menjual sejumlah besar batu judi kelas scrap palsu, menyebabkan hampir semua klan besar memposting surat perintah penangkapannya. Di perbatasan selatan, dia dibenci oleh semua orang. Hal ini menyebabkan batu judi kelas tua menjadi lebih tidak populer, tetapi tidak sepenuhnya diabaikan. Terkadang, ketika gu master sedang dalam mood ketika mereka berbelanja, mereka akan terlibat dalam perjudian kecil untuk bersenang-senang. Membeli beberapa batu judi kelas bekas, hanya untuk hiburan. Selain itu, penjudi profesional juga menggunakannya untuk latihan. Lagi pula, batu judi kelas scrap itu murah. Bagi beberapa master gu, tidak ada rasa sakit dalam kehilangan perjudian. Tapi masalahnya adalah, ini adalah pusat kota ketiga. Di sini, sebagian besar gu master berada di peringkat 3. Peringkat 3 adalah tingkat tetua klan. Pada tahap ini, sebagian besar memiliki aset mereka sendiri. Bahkan jika mereka berlatih, mereka akan memilih batu kelas rendah yang memiliki peluang menang jauh lebih tinggi. Batu kelas bekas adalah penghinaan bagi mereka. Meskipun demikian, di sarang judi sebesar itu, yang dipenuhi orang-orang, ada master gu tertentu yang memperhatikan batu-batu bekas ini. Tapi tetap saja, hehehe, bagaimana mereka bisa menebak bahwa batu bintang yang digunakan untuk menopang kaki penghitung ini akan menyembunyikan cacing gu legendaris? Fang Yuan tertawa dalam hatinya. Memang, batu bintang ini digunakan untuk memperbaiki penghitung yang goyah, ditempatkan di bawah salah satu kakinya. Orang-orang bergerak, tetapi siapa yang akan melihat konter biasa dari puluhan baris konter di area besi tua? Konter-konter ini dipenuhi dengan batu-batu kelas bekas, satu ditumpuk di atas yang lain. Mereka sangat murah seperti deretan sayuran dan buah-buahan di pasar di bumi. Tak satu pun dari master gu yang datang ke sini menempatkan pandangan mereka pada batu judi kelas tua ini. Dengan demikian, batu bintang ini menjadi tidak diperhatikan, dan akhirnya mengumpulkan lapisan debu, menyebabkannya menjadi lebih tidak menarik. Tidak ada yang tahu kapan batu bintang ini mulai digunakan sebagai pendukung balasan, tetapi selama periode ini, banyak sekali orang yang melewatinya setiap hari. Sampai suatu hari, seorang gu master yang down and out, datang ke sini, dan tersandung di konter ini. Sejujurnya, gu master ini harus disalahkan karena tidak melihat kemana dia pergi. Penghitung itu adalah benda mati, begitu banyak master gu berjalan melewatinya setiap hari tetapi tidak ada yang pernah tersandung olehnya. Seperti tiang lampu, itu berdiri tegak di jalan, tidak menjadi penghalang bagi manusia, tetapi beberapa orang cenderung mengetuknya tanpa alasan. Bisakah Anda menyalahkan tiang lampu untuk itu?
Tetapi tidak peduli dunia apa itu, alasan tidak menyelesaikan argumen, hanya kekuatan yang memecahkannya. Seorang petani memelihara ayam jantan, tetapi sangat berisik sehingga petani tidak bisa tidur siang. Merasa marah, petani itu menyembelih ayam jantan itu, tampaknya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak peduli dunia mana, orang yang lebih kuat hanya perlu mengalah sedikit untuk menyelesaikan konflik. Tetapi penyelesaian masalah pada akhirnya seringkali akan mengakibatkan orang yang lebih kuat tidak menyerah, dan orang yang lebih lemah akan membayar harga yang mahal. Guru Gu tersandung, meskipun dia tidak jatuh, dia marah. Dia melampiaskan amarahnya pada potongan batu ini. Karena kamu berani membuatku tersandung, aku akan memotongmu. Dengan demikian, Gu Master membeli batu ini, dan membedahnya di depan umum. Dan kemudian, Gu legendaris muncul di dunia ini. Itu adalah insiden yang sangat dramatis, tetapi justru karena sangat dramatis sehingga orang-orang menyebarkan cerita di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dan sekarang, kejadian ini belum terjadi. Batu bintang ini masih digunakan sebagai penopang balasan, diam-diam dan diam-diam menunggu nasibnya. Dan kaki Fang Yuan hanya 2 inci darinya. Pelanggan yang terhormat, apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Seorang petugas berjalan melihat ekspresi bingung Fang Yuan, dia tidak menyadari Fang Yuan sedang melihat batu ini dengan sudut matanya. Fang Yuan menggosok hidungnya, berkata, ya kurasa. Jika dia tidak mempertimbangkan kehidupan sebelumnya, ini adalah kedua kalinya dia berada di sarang judi. Pemula, mudah ditipu. Senyum petugas menjadi sangat cerah, silakan masuk, untuk mengatakan yang sebenarnya, batu di sini adalah yang termurah, tetapi tidak ada yang murah yang baik. Mereka memiliki kualitas yang buruk, dan dari berbagai bentuk dan ukuran, apa yang bisa Anda dapatkan darinya? Izinkan saya memperkenalkan untuk Anda, pelanggan. Aduh, kalau begitu bicaralah. Alis Fang Yuan terangkat saat dia mengikuti petugas ke sarang judi. Pelanggan, tahukah Anda bagaimana batu judi terbentuk? Petugas itu berjalan ke depan saat dia melihat ke belakang dan bertanya. Sebelum Fang Yuan menjawab, dia sudah menjawab, seperti kata pepatah, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Manusia memiliki inspirasi yang besar dan dengan demikian mampu berinovasi. Mereka memiliki kecerdasan tertinggi, dan dapat menciptakan banyak hal, banyak cacing Gu baru yang tidak berasal dari alam. Gu adalah esensi langit dan bumi, mereka memiliki sedikit kecerdasan, tetapi tubuh kecil mereka mengandung fragmen hukum Dao besar. Langit dan bumi selalu meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup, beberapa cacing Gu terluka parah, atau kehabisan makanan, mereka mungkin akan berhibernasi. Melalui jangka waktu yang lama, lapisan batuan akan terbentuk di sekitar tubuh mereka. Batuan menjadi lebih tebal, dan lebih tebal, sampai mendapatkan massa yang besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lapisan yang terbentuk, sampai fosil tercipta. Batu-batu ini membungkus cacing Gu, dan karena pengaruh fragmen hukum pada cacing Gu, mereka menjadi berbeda dari batuan lain, dan terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Orang-orang menemukan fosil ini, dan mengumpulkannya, ini adalah kebenaran dari batu judi yang Anda lihat di hadapan Anda. Fang Yuan mengangguk, saat dia berjalan, dia menjawab, saya pernah mendengar tentang kisah batu judi sebelumnya. Semakin dalam dia masuk ke sarang judi, semakin banyak Gu Master yang dia lihat. Banyak Gu Master memetik batu, atau berdiskusi dengan tenang. Panggung perjudian dan ruang kosong terasa semakin sunyi karena diskusi yang lembut. Petugas itu dengan tenang berkata, karena pelanggan ingin berjudi, Anda tidak bisa gegabah tentang hal itu. Kami mungkin adalah sarang perjudian, tetapi kami tidak menipu pelanggan kami. Kami harus membiarkan Anda berjudi dengan tenang, dan mendapat informasi tentang keputusan Anda. Di sini, kami menjual batu orang tua, batu gerobak dorong, batu bintang, batu es dingin. Setiap batu dibagi menjadi 5 kelas sesuai dengan kualitas, dan memiliki harga yang berbeda. Ini berkisar dari lebih dari 100.000 hingga beberapa batu purba. Pelanggan, area tempat Anda berada sebelumnya adalah area kelas scrap termurah. Saya tidak menyarankan Anda untuk membeli dari sana karena kualitasnya di sana adalah yang terburuk. Mari kita ambil batu bintang misalnya. Di batu bintang, tipe cahaya bintang Gu adalah yang paling umum terlihat. Gu ini mengandung hukum bintang, dengan demikian,
fosil mengembangkan tanda yang menyerupai bintang yang bersinar. Di antara tipe bintang Gu, yang paling umum terlihat adalah anak panah bintang peringkat 1 Gu, sehingga fosil tersebut akan menjadi bentuk anak panah. Jika itu adalah panah bintang Gu, fosil itu akan panjang dan memiliki ujung runcing dan ujung yang menyebar. Ada juga bintang jatuh Gu, fosil itu akan bulat tetapi membawa ekor. Ada kemungkinan sangat tinggi untuk memiliki Gu di dalam bebatuan dengan bentuk ini. Tentu saja, selain penampilan, ada banyak elemen lain, seperti jumlah bintang yang bersinar, semakin banyak, semakin besar kemungkinan ada Gu di dalamnya, dan semakin tinggi peringkatnya. Pelanggan, apa yang Anda lihat sekarang, adalah batu kelas menengah. Anda akan menemukan bahwa batu kelas yang lebih baik. Tentu saja, harganya lebih curam. Ya, memang begitu. Fang Yuan dengan santai berkomentar. Petugas menggunakan nada bangga saat dia berkata, toko kami memiliki master bedah batu paling berbakat, mereka memiliki setidaknya 20 tahun pengalaman. Ada Master Duan, dia berspesialisasi dalam menggunakan asam untuk membedah batuan, memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun. Saya sangat menyarankan Anda untuk membedah batu di toko kami setelah memilih batu judi Anda. Master pembedahan batu adalah profesional, dan mereka memiliki satu set cacing Gu yang khusus digunakan untuk membedah batu. Metode pembedahan harus tepat, seperti untuk batu bintang, magnet harus digunakan. Untuk batu orang tua, asam harus digunakan. Jika ada Gu di dalam batu judi, mereka sangat lemah. Jika metode yang salah digunakan untuk menggali mereka, itu bisa memberikan pukulan fatal bagi mereka, maka sudah terlambat. Pelanggan, jika Anda memilih batu dari area kelas tinggi dan super, kami dapat membedah batu untuk Anda secara gratis. Jika Anda memilih dari kelas rendah atau menengah, Anda harus membayar sendiri. Untuk kelas bekas, kami tidak menyarankan Anda untuk membuang-buang uang untuk menyewa master pembedahan. Biaya mempekerjakannya akan jauh melebihi harga batu itu. Sendiri, kembali ke Gunung King Mao, ketika karavan klan Jia datang, Fang Yuan pernah membedah batu emas ungu untuk dirinya sendiri. Tapi metodenya, hanyalah kekerasan. Untungnya, batu emas ungu lebih lembut, kata kulit lumpur memiliki kekuatan hidup yang kuat, tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan pengalaman hebat Fang Yuan. Pembedahan batu tidak dapat dilakukan melalui kekerasan, itu akan dengan mudah membunuh cacing Gu di dalamnya. Jika Fang Yuan ingin membedah batu, dia perlu mempekerjakan ahli pembedahan batu di toko ini. Setelah satu putaran, Fang Yuan memilih beberapa batu di area kelas rendah. Batu orang tua, batu gerobak dorong, dan batu bintang, masing-masing beberapa. Petugas itu kecewa, setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk berbicara dan menyemangati, mencoba meyakinkan Fang Yuan untuk membeli beberapa batu bermutu tinggi, tetapi bagaimana Fang Yuan bisa jatuh cinta pada ini? Mendapatkan hasil ini setelah sekian lama, petugas itu berbicara dengan lesu, pelanggan yang terhormat, apakah Anda punya token? Jika token pir kuning ke atas, tersedia diskon. Tolong tunjukkan token Anda jika Anda memilikinya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah, saat dia membuka mulutnya lebar-lebar, matanya hampir jatuh. Token duri ungu. Ya Tuhan, token duri ungu mengeluarkan cahaya yang melamun dan ilusi. Petugas itu menatap token ini dengan cermat, ekspresinya lamban karena dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan dengan hormat berkata, tamu yang terhormat, maafkan saya karena buta. Tolong tunggu sebentar, aku akan menelepon penjaga toko. Penjaga toko itu adalah seorang gemuk putih parubaya yang berlari bingung ketika dia mendengar pemegang token duri ungu muncul. Dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan, tamu yang terhormat, kehadiran Anda membawa cahaya ke toko kecil ini. Fang Yuan menunjuk ke batu yang dia pilih dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memilih beberapa batu, saya harus merepotkan kalian untuk membedahnya. Penjaga toko tercengang ketika dia melihat bebatuan, bagaimana mungkin semuanya bernilai rendah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dengan cepat melirik petugas itu dengan tatapan mencela, mereka yang memiliki token duri ungu semuanya adalah karakter penting, klien besar, Anda benar-benar membiarkannya memilih batu-batu ini. Petugas itu berdiri gelisah di samping, kata-kata menempel di tenggorokannya. Penjaga toko menundukkan kepalanya ke arah Fang Yuan, tamu yang terhormat, Anda tidak perlu khawatir membedah batu.
Pemegang token duri ungu dapat membedah batu secara gratis di zona perjudian batu. Setelah menghitung diskon untuk batu-batu ini, itu turun menjadi 650 batu purba. Saya tahu aturan perjudian batu, bayar dulu sebelum membedah batu. Fang Yuan mengangguk dan mengeluarkan batu purba dari tetua purba Gu. Penjaga toko dengan cepat menerima batu purba dan berbalik ke arah petugas, pergi dan panggil Tuan Agung Duan, Tuan Huang, Tuan Zhang, Tuan Zhao dan Tuan Ma ke sini dengan cepat. Dia kemudian menoleh ke arah Fang Yuan, tamu yang terhormat, penghitung pembedahan batu ada di dalam, mari kita tunggu di sana. 5 tuan tua dalam membedah batu sedang beristirahat di halaman kecil di belakang sarang judi batu. Pada level mereka, mereka tidak bisa repot-repot membedah batu judi normal. Mereka yang bertugas membedah batuan normal adalah murid mereka atau beberapa master Gu muda. Petugas itu berlari jauh-jauh ke halaman dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Oh, meminta kami berlima untuk pergi. Tatapan 5 tuan tua itu bersinar dengan cahaya. Mungkinkah seseorang membeli beberapa batu judi kelas super itu? Para tuan tua segera merasakan tangan mereka gatal. Petugas itu menggelengkan kepalanya, itu hanya beberapa batu judi kelas rendah. Ekspresi tuan tua berubah menjadi ekspresi tidak bahagia. Tuan Agung Duan mendengus dingin. Meminta mereka untuk membedah batu judi kelas rendah hanyalah penghinaan dan penghinaan terhadap identitas mereka. Tetapi petugas itu segera mengikuti, orang tersebut memiliki status yang sangat tinggi dan memiliki token duri ungu. Jadi penjaga toko sengaja meminta saya untuk memanggil kelima tuannya. Apa, token duri ungu? Apakah kamu yakin? Klan Sang telah ada selama ribuan tahun, tetapi jumlah token duri ungu yang diberikannya hanya beberapa ratus. Dan sekarang, seseorang yang memegang token duri ungu muncul. Cepat, untuk apa kamu linglung? Kelima Master Gu buru-buru berlari keluar dari halaman dan berjalan ke atas platform. Di platform kerja, para Master bedah batu muda sedikit terkejut, dan dengan cepat menyapa mereka. Para tuan tua melambaikan tangan mereka dan membuat para junior ini turun dari peron. Adegan ini dengan cepat menarik perhatian para pengamat dan segera banyak tatapan tertuju ke sini. Sifat penasaran orang-orang terangsang dan mereka mulai berdiskusi dengan nada berbisik. Yang terjadi di sini? Kelima master telah muncul bersama, ini adalah pemandangan yang jarang terlihat. Mungkinkah seseorang membeli sekumpulan batu judi kelas super? Fang Yuan ditemani oleh penjaga toko dan sudah berada di depan konter pembedahan batu dengan kerumunan. Namun dia tidak maju, dan hanya menatap dari jauh untuk mempertahankan profil rendah. Tetapi kelima tuan tua itu cerdik dan melihat penjaga toko mengikuti seorang pemuda seperti seorang pelayan, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengenali identitas Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tetap menatap dari jauh dan tidak berjalan menuju peron. Kelima tuan tua itu berpikir, sepertinya tuan muda ini tidak ingin pamer. Ini juga normal, banyak orang berperilaku sama sebelum membedah batu karena mereka tidak akan memiliki wajah jika mereka kalah dalam perjudian. Saya harus melakukan ini dengan benar dan meninggalkan kesan yang mendalam pada tamu terhormat ini, memiliki hubungan dengan seseorang dengan status yang lebih tinggi akan sangat bagus. Kelima tuan tua itu semua licik dalam pikiran mereka dan menggosok tangan mereka, ingin mencobanya pada pemikiran itu. Batu-batu yang dipilih Fang Yuan dikirimkan oleh petugas. Para penonton tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat batu-batu ini. Apa? Ini hanya beberapa batu bermutu rendah. Saya tidak melihatnya salah, kan? Batu-batu yang rusak ini membuat tuan tua membedah batu judi kelas rendah, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Tapi yang membuat mereka semakin terkejut dan menatap dengan mata terbuka lebar adalah adegan berikut. Kelima tuan tua memegang batu-batu judi ini dan meletakkannya dengan hati-hati di atas platform batu. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka melakukan ini. Lalu mereka memanggil cacing Gu masing-masing dan mulai membedah bebatuan. Sebagian besar dari 5 master tua berada di tahap puncak peringkat 2 sementara Master Agung Duan adalah satu-satunya di peringkat 3. Untuk sesaat, kemunculan cacing Gu yang berbeda mengejutkan kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah batu-batu ini memiliki sejarah panjang di belakangnya dan tidak sesederhana kelihatannya? Saya belum pernah melihat 5 tuan tua terlihat berhati-hati dan serius ini. Di platform, cacing Gu terbang saat 5 tuan tua memamerkan metode unik mereka. Guru besar Duan, yang kultivasinya paling tinggi,
dikenal sebagai ahli hebat dalam membedah batu di sarang judi batu. Dia menghususkan diri dalam menggunakan asam untuk membedah batuan. Dia mengeluarkan mangkuk berukuran king, lalu memanggil seekor ular gu, yang menyemburkan cairan asam ke dalam mangkuk. Dia kemudian dengan hati-hati memasukkan batu judi ke dalam asam. Gelembung terus terbentuk dan muncul di dalam asam. Setelah beberapa saat, dengan tangan tertutup lapisan cahaya, dia mengeluarkan batu judi yang telah menyusut setengahnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam jenis asam lain. Tuan Zhang menggunakan magnet untuk membedah batu. Telapak tangannya saling berhadapan dan batu judi diletakkan di antara mereka, batu judi melayang di udara dan potongan-potongan batu terus diekstraksi oleh kekuatan magnet. Adapun master lainnya, yang satu memanggil katak, Gu, yang menggunakan lidahnya untuk menjilat batu judi. Yang lain menggunakan api untuk memanggang batu, dan yang lain mengendalikan angin puyuh kecil untuk menebang batu judi. Sekelompok Gu Masters yang membedah batu muda menyaksikan dari belakang para tuan tua dengan tatapan tertegun. Mengapa ada kebutuhan untuk keriuhan besar untuk beberapa batu judi bermutu rendah? Itu hanya menggunakan golok sapi untuk mengukir ayam atau menggunakan orang berbakat untuk tugas yang tidak penting. Mungkinkah tuan tua memiliki niat tersembunyi untuk melakukan ini? Itu tidak akan berhasil, saya perlu mengamatinya dengan benar. Hasilnya, bagaimanapun, membuat semua orang tercengang. Setelah pembedahan, batu judi bermutu rendah ini tidak memiliki sesuatu yang mengesankan, itu batu padat atau berongga di dalamnya, bahkan tidak ada gu yang mati. Apa? Saya pikir ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Jadi mereka semua adalah batu bermutu rendah biasa. Mengapa para tuan tua ini begitu terburu-buru? Mereka benar-benar membuang-buang waktuku. Penonton di sekitarnya sangat kecewa dan menyerbu keluar. Wajah penjaga toko itu memucat saat mendengar ucapan ini. Di masa lalu, dia akan sangat senang jika para penjudi tidak mendapatkan cacing gu dari batu judi yang mereka pilih. Tapi sekarang, dia benar-benar berharap dia bisa memasukkan beberapa cacing gu di dalam bebatuan. Pemegang token duri ungu tidak bisa dengan mudah tersinggung. Dia dengan hati-hati memandang Fang Yuan memikirkan sesuatu untuk dikatakan untuk menghiburnya. Namun, Fang Yuan tersenyum, tidak masalah, sepertinya keberuntunganku tidak baik hari ini, jadi aku akan berhenti sekarang. Aku akan datang lagi di lain waktu. Penjaga toko dan petugas dengan hormat menemani Fang Yuan menuju pintu. Mereka bahkan berpikir untuk menemaninya ke jalan, tetapi dihentikan oleh Fang Yuan. Hanya setelah sosok Fang Yuan menghilang di jalan, penjaga toko mengangkat punggungnya yang membungkuk. Dia menoleh ke arah petugas dan mengetuk kepalanya dengan keras, memarahinya karena mengabaikan tamu yang terhormat. Petugas itu mengusap kepalanya kesakitan, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tujuan Fang Yuan datang ke sini hari ini hanya untuk menyelidiki. Sekarang, sejak dia menemukan targetnya, kunjungannya hari ini sudah tercapai. Tapi dia tidak bisa langsung mengeluarkan batu bintang itu, dia harus mengambil liku-liku. Fang Yuan perlu membedah batu bintang untuk mendapatkan gu, tetapi dia tidak punya cara untuk membedahnya sendiri. Mengumpulkan satu set cacing gu yang membedah batu khusus akan terlalu, jadi dia harus membiarkan Master Gu tua di sarang judi batu mengurusnya. Itu hanya akan menyebabkan keributan jika Master Gu tua membedah batu di depan semua orang. Dan meminta mereka untuk diam-diam membedah batu dengan menggunakan token duri ungu juga tidak pantas dan hanya akan menimbulkan kecurigaan. Jika Fang Yuan mendapatkan cacing gu legendaris sejak awal, itu berarti keberuntungannya terlalu bagus. Fang Yuan tidak meragukan pengaruh besar klan Sang. Dengan penyelidikan baru-baru ini terhadapnya, Sang Yanfei mungkin tahu tentang Fang Yuan memenangkan katak kulit lumpur dalam perjudian batu di karavan klan Jia. Memenangkan katak kulit lumpur pada pertaruhan pertamanya dan gu legendaris di pertaruhan berikutnya, pria pintar seperti Sang Yanfei pasti akan curiga. Keuntungan yang terlibat dalam perjudian batu sangat besar, jika Sang Yanfei meragukan Fang Yuan memiliki beberapa cara untuk memeriksa apakah batu itu memiliki cacing gu di dalamnya atau tidak, dia pasti akan tergoda dan bahkan bergerak. Fang Yuan tidak memiliki metode seperti itu, tetapi tidak peduli apa, beberapa cacing gu padanya tidak akan pernah bisa terekspos. Terutama jangkrik musim semi musim gugur. Dan di Gunung Sangliang, Sang Yanfei bukanlah ancaman utama. Ancaman utama yang sebenarnya adalah Master Gu peringkat 6.
Hampir semua kekuatan tingkat Tuan memiliki peringkat 6 Master Gu di belakang mereka. Ketika seorang Master Gu mencapai peringkat 6, mereka akan tinggal dalam pengasingan yang mendalam dan jarang keluar. Satu kultivasi terpencil bisa bertahan selama puluhan tahun. Itu semua karena kekuatan mereka akan terus mengalami perubahan kualitatif dan mereka memiliki masalah sendiri yang harus ditangani. Tapi semuanya akan berubah jika jangkrik musim semi musim gugur terungkap. Master Gu peringkat 6 ini pasti akan datang menyerang. Sedikit ketidaksabaran bisa merusak rencana besar. Fang Yuan pada dasarnya berhati-hati, bagaimana dia bisa membuat kesalahan besar di tempat-tempat kecil ini. Dia akan mengakhiri semua risiko yang dapat mengekspos jangkrik musim semi musim gugur, bahkan jika itu berarti ada risiko batu bintang itu ditemukan. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, kemungkinan Gu legendaris ditemukan sangat kecil. Tetapi bahkan jika itu ditemukan, Fang Yuan sudah merencanakannya dan itu lebih baik daripada menarik kecurigaan pada dirinya sendiri dan mengambil risiko terekspos jangkrik musim semi musim gugur. Sekarang, saya akan berjalan-jalan di sekitar zona perjudian batu selama beberapa hari dan membeli beberapa batu judi untuk meninggalkan kesan pada orang-orang. Fang Yuan terus merencanakan sambil berjalan kembali ke Taman Nanqiyu. Bai Ningbing sudah kembali dari Feng Yu Manor. Aku sudah menunggumu. Dia mengeluarkan kristal es Gu dan memberikannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan aura jangkrik musim semi musim gugur untuk menyempurnakannya, lalu melemparkannya kembali ke Bai Ningbing. Bai Ningbing akan membantunya dalam kultivasi dan dia akan membantu Bai Ningbing dalam menyempurnakan Gu. Ini adalah salah satu istilah dalam sumpah racun. Bai Ningbing mengambil kristal es Gu dan berjalan ke ruang rahasia untuk menyempurnakannya. Fang Yuan juga berjalan ke ruang rahasia lain dan mulai menyempurnakan Gu. Nama Gu, memakan kata-kata seseorang. Cahaya bintang menyinari ruang rahasia. Fang Yuan duduk bersila di atas matrasnya dan mulai menyempurnakan Gu-nya. Setelah dia berpisah dengan Bai Ningbing, dia pergi ke toko lagi dan membeli semua yang dia butuhkan untuk menyempurnakan kata-kata makan Gu. Tentu saja, untuk mencegah resep rahasianya terungkap dan menyembunyikan niat sebenarnya, dia juga membeli beberapa bahan yang tidak perlu. Dia bersedia, dan memanggil seorang Gu. Gu ini bulat seperti bola, seukuran kepalan tangan dan berwarna oranye. Permukaannya keriput dan tebal, memberikan perasaan yang tidak menyenangkan saat disentuh. Ini adalah bau peringkat 1 Gu. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk mengeluarkan bau busuk dan tidak memiliki kekuatan menyerang. Namun, meskipun Gu ini memiliki sedikit atau tidak ada gunanya sendiri, itu adalah bahan penyempurnaan yang banyak digunakan. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba perak ringan, menyebabkan tubuh Gu yang bau mengembang dan melayang di udara. Pada saat yang sama, dia membuka guci di depannya. Seketika, bau busuk menyebar ke ruangan. Di dalam guci ini, ada lumpur rawa yang membusuk, hitam dan lengket. Lumpur ini juga merupakan bahan penyempurnaan yang banyak digunakan. Kantong nasi, pergi. Fang Yuan menghendaki, dan seekor benih terbang keluar dari lubangnya. Benih itu ditanam ke dalam lumpur, dan saat permukaan laut purbanya turun, tanaman merambat hijau tua tumbuh dari lumpur busuk. Tanaman merambat terus memanjang dan tumbuh keluar dari guci. Setelah sekitar 60 cm, daun mulai tumbuh di atasnya. Daun-daun ini berbentuk ember. Mereka kecil pada awalnya, tetapi tumbuh seukuran mangkuk dengan cepat. Fang Yuan mengupas daun dari atas ember ini, memperlihatkan biji beras putih lezat di dalamnya. Namun, Fang Yuan tidak mengeluarkannya, tetapi menuangkan butiran beras ke dalam lumpur yang membusuk. Dia selanjutnya menurunkan Gu yang bau, dan melakukan banyak tugas, mengaktifkan rumput kantong nasi dan Gu yang bau pada saat yang bersamaan. Bau Gu bersinar dalam cahaya oranye, sementara rumput kantong nasi mengeluarkan lampu hijau, keduanya akhirnya menyatu. Cahaya fusi meredup, saat masuk jauh ke dalam guci. Guci itu bergetar hebat, sebelum akhirnya berhenti saat Gu baru terbang keluar darinya, berwarna kuning coklat, seperti gumpalan lumpur, mengeluarkan sedikit bau busuk seperti kotoran. Ini adalah Gu yang buang air besar. Ini mungkin terlihat tidak menarik, tetapi bisa menyebabkan orang menderita diare. Banyak dokter menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit dan untuk detoksifikasi. Gu ini sangat berharga. Fang Yuan tenang seperti biasa. Gu ada dalam segala bentuk dan ukuran.
Itu bisa menjadi teratai harta karun esensi surgawi yang murni dan suci, jangkrik musim semi musim gugur yang puitis dan misterius, tengkorak darah Gu yang jahat dan aneh. Tanpa diragukan lagi, yang menjijikkan dalam penampilan, bau, dan sentuhan, seperti Gu yang buang air besar atau bau Gu juga ada. Menyempurnakan buang air besar peringkat 2 Gu adalah langkah pertama. Selanjutnya, Fang Yuan mengeluarkan kekuatan besar Gu, yang dibeli dari toko juga. Ini bisa meningkatkan kekuatan Gu Master selama 50 nafas waktu. Fang Yuan menggabungkan kekuatan besar Gu dan buang air besar Gu, berhasil menyempurnakan kekuatan besar Gu buang air besar. Meskipun kekuatan besar Gu buang air besar adalah peringkat 3, tujuannya sama dengan buang air besar Gu, bahkan terlihat mirip tetapi efeknya 3 kali lebih kuat. Gu ini, bagaimanapun, jauh lebih populer daripada rekan peringkat 2-nya. Cacing Gu belum tentu lebih baik karena peringkatnya semakin tinggi. Cacing Gu peringkat 3 mengonsumsi lebih banyak makanan daripada rekan-rekan mereka yang lebih rendah, meskipun kekuatan besar Gu buang air besar lebih efektif, efek yang sama dapat dicapai jika seseorang menggunakan buang air besar Gu beberapa kali. Ada juga kasus kesalahan diagnosis, di mana kekuatan besar Gu digunakan secara tidak tepat dan mengakibatkan seseorang meninggal karena diare yang berlebihan. Mendapatkan buang air besar kekuatan besar Gu adalah langkah kedua. Selanjutnya, Fang Yuan mengeluarkan raungan singa Gu. Gu ini tampak seperti kepala singa, dan setelah digunakan, ia memanggil gambar kepala singa, seukuran penggilingan batu, dan melepaskan raungan singa yang perkasa. Ini sering digunakan untuk mengirim sinyal atau menakut-nakuti binatang buas. Dalam pertempuran, jika digunakan dengan benar, itu bisa menyebabkan Gu Master lawan kehilangan konsentrasi. Fang Yuan menggunakan Gu mengaum singa dan kekuatan besar buang air besar Gu. Akibatnya, pemandangan aneh muncul di udara, gambar kepala singa membuka mulutnya dan mulai memakan kekuatan besar buang air besar Gu. Tetapi setelah memakannya sepertiga, raungan singa Gu tidak bisa makan lagi, dan gambar itu hampir runtuh. Setelah itu, Fang Yuan berkehendaki, dan memanggil bangau kertas Gu, juga dibeli dari toko. Gu ini dibagi menjadi biru muda, hijau tua, merah muda dan beberapa warna lainnya, itu terutama digunakan untuk mengirim surat. Bangau kertas warna biru muda terbang menuju raungan singa Gu, dan ditelan oleh gambar singa. Melakukan 3 hal sekaligus. Jika orang luar melihat ini, mereka akan berteriak kaget. Akan mengesankan jika Master Gu biasa bisa melakukan 2 hal sekaligus. Tapi 3, hanya sedikit yang bisa melakukannya, ini adalah tampilan bakat ekstrim Master Gu dalam penyempurnaan. Banyak Master Gu biasa membutuhkan penggunaan cacing Gu untuk dapat melakukan banyak tugas. Fang Yuan menggunakan raungan singa Gu, kekuatan besar buang air besar Gu serta bangau kertas Gu hanya menggunakan pikirannya sendiri. Tapi baginya, ini bukan bakat, melainkan pengalaman yang terkumpul. Keterampilan apapun dapat ditingkatkan dengan latihan. Fang Yuan menghabiskan 500 tahun, perlahan-lahan mendapatkan pengalaman, dan berlatih selama ratusan tahun. Dari melakukan satu tugas pada satu waktu, meningkat menjadi 2, lalu 3, terkadang dia bahkan bisa melakukan 4 hal sekaligus. Tentu saja, lebih banyak lagi dan dia akan membutuhkan bantuan Gu Wom. Setelah gambar kepala singa menelan bangau kertas Gu, itu tidak lagi gagal, tetapi kembali ke aslinya. Fang Yuan terus menginginkannya untuk memakan kekuatan besar buang air besar Gu. Setelah sepertiga lagi, hal yang sama terjadi, saat gambar kepala singa itu gagal sekali lagi. Fang Yuan tidak bingung dan dengan tenang memanggil bangau kertas hijau tua kedua Gu. Seperti sebelumnya, gambar kepala singa mulai menjadi tidak stabil lagi setelah menelan seluruh buang air besar kekuatan besar Gu. Fang Yuan kemudian menggunakan bangau kertas merah muda ketiga Gu. Setelah menelannya, gambar kepala singa tiba-tiba menyusut lebih dari setengahnya, dan tubuh putihnya mulai bersinar biru muda, hijau tua, dan merah muda. Pada saat yang sama, gambar singa mulai meneriakkan, "Makan kotoran, makan kotoran." Suara itu bergema di dalam ruangan, menyebabkan telinga Fang Yuan berdengung. Dia tidak takut suara bocor, karena itu adalah ruang rahasia khusus dengan dinding yang diperkuat, mengisolasi suara apapun. Dia bersorak di dalam hatinya, Gu ini akhirnya selesai. Ini adalah kata-kata orang yang memakan, Gu.
Tapi Gu yang memakan kata-kata ini hanya bisa ada selama 10 napas sebelum menghancurkan dirinya sendiri. Fang Yuan tidak berani membuang waktu, memanggil kata-kata Gu yang makan ke sisinya. Saat lampu warna biru muda, hijau tua, dan merah muda menyinarinya, tubuh Fang Yuan mulai menghasilkan asap ungu samar. Makan kotoran, makan kotoran. Asap bergetar dan bergerak saat singa meraung, dalam waktu 2 napas, asap berkumpul menjadi gambar 2 sumpah racun Gu. Fang Yuan mau, dan gambar kepala singa membuka mulutnya, menelannya. Saat mengunyah, sumpah racun Gu mengeluarkan teriakan marah, tetapi segera berhenti. Gambar kepala singa membuka mulutnya lagi, menelan sumpah racun lainnya Gu. Saat mengunyah, sumpah racun Gu benar-benar dihilangkan, tidak ada jejak asap ungu yang tersisa di Fang Yuan. Beberapa napas kemudian, gambar kepala singa meledak menjadi hujan 3 warna di udara. Cahaya menghujani jatuh, menyebabkan seluruh ruang rahasia bersinar cemerlang. Fang Yuan berdiri di antara tetesan hujan ringan, memperlihatkan senyum dingin saat bibirnya melengkung. Sumpah racun Gu, hehehe, hahaha. Mencoba membatasi saya dengan sumpah racun Gu, betapa naifnya. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Di kehidupan sebelumnya, memakan kata-kata Gu ini baru muncul 200 tahun kemudian. Itu berasal dari pemimpin suku di gurun barat, hanya menyebar ke seluruh dunia setelah beberapa dekade lagi. Setelah 10 tahun lagi, seseorang akhirnya menemukan kertas hitam putih Gu yang menggantikan sumpah racun Gu, itu tidak bisa dipatahkan dengan memakan kata-kata Gu. Pemakan kata-kata Gu kehilangan efeknya, tetapi dalam beberapa ratus tahun lagi, Gu hitam dan putih yang mendistorsi muncul yang mampu mengesampingkan kekuatan kertas hitam putih Gu. Sumpah racun Gu, memakan kata-kata Gu, Gu kertas hitam putih, mendistorsi Gu hitam dan putih, ini hanya segmen kecil dari perjuangan antara perjanjian dan melanggarnya. Perjuangan telah berlangsung sejak awal zaman dan akan berlanjut ke masa depan. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, seolah-olah dia berada di depan dunia 500 tahun. Tidak sulit untuk mengesampingkan sumpah racun Gu. Setelah pengekangan hilang, Fang Yuan merasa rileks. Yang terpenting, dia hanya menghapus sisi sumpahnya. Dengan demikian, Sang Yazi dan Bai Ningbing masih memiliki pengekangan sumpah racun Gu pada mereka. Dengan cara ini, Fang Yuan memegang keunggulan penuh melawan kedua orang ini. Sang Yazi berpikiran sempit, setelah aku memerasnya seperti ini, dia pasti akan membalas dendam. Tapi aku sudah merencanakan itu, aku akan membiarkannya bermain-main untuk saat ini. Adapun Bai Ningbing, sekarang kamu menari di telapak tanganku, aku akan memanfaatkanmu dengan baik dalam jangka pendek, tidak perlu berjatuh. Beberapa hari ini, setelah saya memberikan setengah batu purba saya, dan membeli banyak Gu, saya menghabiskan lebih dari puluhan ribu batu purba. Termasuk suguhan perjamuan, sewa taman Nankiyu, biaya di sarang judi, dan makanan untuk cacing Gu, saya hanya memiliki 420 ribu yang tersisa. Jika seseorang tidak memiliki kekhawatiran besar, mereka akan mengkhawatirkan hal-hal kecil. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengerutkan kening. Dia ingin merakit satu set cacing Gu, dia mungkin tampak kaya sekarang, tetapi itu tidak cukup. Cacing Gu peringkat 1 adalah sekitar 500 batu purba. Peringkat 2 adalah 500 hingga 1000. Peringkat 3 berkisar dari 1000 hingga 10.000. Untuk peringkat 4, berkisar dari 10.000 hingga 100.000. Untuk peringkat 5, bisa berkisar dari 100.000 hingga 1 juta. Peringkat 6 Gu belum pernah dijual sebelumnya. Harga ini hanya untuk Gu biasa. Beberapa Gu langka seperti cacing minuman keras memiliki harga Gu peringkat 2 meskipun mereka peringkat 1. Peninggalan Gu bahkan lebih mahal. Peninggalan tembaga hijau Gu adalah 2.000, peninggalan baja merah Gu adalah 8.000, peninggalan perak putih Gu adalah 50.000, dan peninggalan emas kuning Gu mendekati 300.000. Fang Yuan memiliki 420.000 sekarang, dia bahkan tidak mampu membeli 2 peninggalan emas kuning Gu. Relik Gu adalah Gu alami, mereka tidak dapat disempurnakan oleh Master Gu. Dalam banyak kesempatan, bahkan uang tidak bisa membelinya. Saya ingin tinggal di sini selama 2-3 tahun, 420.000 bahkan tidak akan bertahan selama setahun. Gu Master mengandalkan sumber daya untuk berkultivasi, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak pengeluarannya.
Selanjutnya, saya masih harus menghabiskan banyak uang untuk sarang judi, saya perlu menemukan cara yang baik untuk mendapatkan uang. Kota klan Sang ramai dan persaingan ketat, tetapi peluang ada di mana-mana. Selama Anda memiliki kemampuan, menghasilkan uang itu mudah, tetapi tanpa kemampuan, Anda akan tersingkir. Ini adalah hukum alam lain, dipenuhi dengan persaingan yang kejam. Fang Yuan menggabungkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dan pemahamannya tentang kehidupan ini, sudah memiliki ide tentang cara mendapatkan batu purba. Itu akan menjadi tahap pertempuran. Wei yang tertekan, dia mengalami sakit kepala selama beberapa hari terakhir. Sang Yan Fei ingin merekrut Fang dan Bai, tetapi bahkan setelah penyelidikan Wei Yang, keduanya tidak menunjukkan sedikit pun minat untuk bergabung dengan mereka. Ini normal, mereka masih muda, berdarah panas dan berada di puncak kehidupan mereka, memiliki aspirasi besar dan tidak ingin berada di bawah siapapun, selalu berpikir bahwa usaha adalah kunci kesuksesan di dunia ini. Naif, sangat naif. Wei yang bisa mengerti, dia melalui fase ini di masa mudanya. Dengan demikian, dia tidak langsung merekrut Fang dan Bai. Begitu dia menjelaskannya, dan ditolak, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan situasi. Wei yang adalah rubah licik, dia sudah menyusun rencana untuk membuat keduanya perlahan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia tidak memikirkan sesuatu yang licik atau licik. Untuk sesuatu seperti merekrut bakat, yang penting adalah kesediaan. Jika mereka dipaksa, itu akan merusak seluruh hasil. Apalagi setelah Wei yang berinteraksi dengan keduanya selama beberapa hari, dia tahu mereka bukan tipe orang yang menyerah. Oleh karena itu, Wei yang memutuskan untuk melakukannya perlahan saat dia memengaruhi mereka secara bertahap, menggunakan metode yang benar untuk mencapai kemenangan. Untuk ini, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Apa yang diandalkan kultivasi Master Gu? Sumber daya, mudah bagi Master Gu yang benar, tetapi untuk Master Gu Iblis hehe. Wei yang pernah menjadi Master Gu Iblis, berjuang keluar dari tahap pertempuran. Dia tahu kesulitan menjadi Master Gu Iblis. Kultivasi Gu Master tidak bisa menjauh dari batu purba, cacing Gu, dan makanan untuk memberi mereka makan. Semakin tinggi kultivasinya, semakin besar kebutuhannya. Pada awalnya, Gu Master masih bisa memenuhi kebutuhan ini menggunakan kemampuan mereka sendiri. Tetapi kemudian, mereka akan menemukan bahwa sumber daya yang dibutuhkan terlalu besar, dan persaingan semakin ketat, terkadang mereka bahkan tidak dapat mendapatkan makanan untuk diri mereka sendiri. Ketika Wei yang berada di peringkat 1, dia melangkah ke tahap pertempuran. Dari peringkat 1 hingga 2, lalu menjadi 3, semakin kuat dia, semakin lemah perasaannya. Seperti seorang sarjana, semakin banyak dia belajar, semakin bodoh yang dia rasakan tentang dirinya sendiri. Semakin kuat Wei Yang, semakin dia tahu betapa lemahnya dia. Seseorang sangat lemah, hanya dengan mengandalkan orang lain, dan mengandalkan klan, seseorang dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Ketika dia menyadari hal ini, dia menerima tawaran Sang Yan Fei. Dia telah melalui ini sendiri. Ketika Fang dan Bai mengetahui betapa lemahnya mereka sendirian, perekrutan klan Sang akan terpenuhi. Tapi sebelum itu, saya tidak bisa melihat Fang Zheng melangkah ke jalan yang salah, ini akan menghabiskan masa muda dan usahanya, dan menyia-nyiakan bakat hebat yang harus dia siakan. Dalam perspektif Wei Yan, Fang Yuan memilih jalur kekuatan adalah kesalahan besar. Darah panas dan ketidaktahuan masa muda. Jalur kekuatan. Dari tahap pertempuran klan Sang, di antara para Gu Master Iblis yang berhasil keluar, mana yang menggunakan kekuatan untuk mendominasi? Tidak, jalur kekuatan adalah salah satu untuk pengumpan bawah, itu tidak dapat membantu Master Gu dalam berhasil. Berpikir untuk mengandalkan jalan kekuatan untuk menjadi besar dalam hidup. Peluang gemuk. Meskipun demikian, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Hari-hari ini, Wei yang telah mendekati Fang Yuan dan menasihatinya berkali-kali, tetapi setiap kali, dia ditolak karena Fang Yuan tetap bersikap tegas. Wei yang mengetahui betapa keras kepala Fang Yuan, setelah gagal berkali-kali, dia kembali dan mempertimbangkannya dengan hati-hati, akhirnya memutuskan metode baru untuk menasihati. Hari ini, dia datang lagi. Saudara Wei, Anda menyarankan saya untuk memasuki tahap pertempuran, dan berpartisipasi dalam pertempuran. Fang Yuan menunjukkan ekspresi bingung. Ya, saya mengandalkan tahap pertempuran,
berkultivasi selangkah demi selangkah, saya pasti akan berbagi pengalaman baik saya dengan Anda. Wei yang menatap dengan tulus. Selanjutnya, dia mengangkat 3 jari, ada 3 manfaat yang bisa Anda peroleh dari memasuki tahap pertempuran. Pertama, kamu bisa mendapatkan banyak uang. Setiap pertempuran yang Anda ikuti, selama Anda menang, Anda bisa mendapatkan batu purba. Semakin banyak pemirsa yang Anda dapatkan, semakin banyak batu purba yang Anda peroleh. Kedua, kamu bisa mendapatkan cacing gu. Ada aturan dalam tahap pertempuran, pemenang dapat memilih gu dari yang kalah dan mengambilnya dari mereka. Ketiga, memasuki tahap pertempuran dapat melatih taktik pertempuran Anda. Pada saat yang sama, ini memeriksa kekuatan dan kerja sama cacing gu Anda. Ini akan membantu Anda untuk membuat penyesuaian yang relevan. Fang Yuan mendengar kalimat terakhir Wei Yang, dan mengerti di dalam hatinya. Hari-hari ini, Wei Yang telah menasihatinya untuk menyerah pada jalur kekuatan, dan beralih ke jalan lain. Setelah gagal, dia memutuskan untuk menggunakan metode tidak langsung, menggunakan tahap pertempuran untuk membiarkan Fang Yuan mengalami kelemahan jalur kekuatan, memaksanya untuk menyerah. Kultivasi jalur kekuatan diputuskan setelah analisis yang panjang dan menyeluruh, itu memiliki manfaat besar untuk masa depan saya, bagaimana saya bisa mengubahnya. Tapi, tahap pertempuran juga merupakan bagian dari rencanaku. Berpikir begitu, Fang Yuan mengangguk, setuju dengan Wei Yang. Wei Yang sangat gembira, kembali ketika kamu bertarung denganku, kamu hanya meminjam penggunaan panggung pertempuran. Tahap pertempuran klan Sang memiliki sistem yang disempurnakan, jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus mendaftarnya. Ikuti aku. Dengan demikian, keduanya datang ke zona pertempuran dalam kota kelima. Ini jauh lebih ramai daripada pusat kota ketiga. Saat orang-orang bergerak, segala macam suara memasuki telinga Fang Yuan, dan suasana yang intens menyerangnya. Apakah kamu mendengar? Li Hao menang lagi, ini adalah kemenangan ke-13 berturut-turut ini, tidak lama lagi, dia akan bisa naik ke pusat kota keempat. Dia memiliki kultivasi peringkat 3, sudah pasti dia akan memasuki kota dalam keempat. Apakah kamu melihat pertempuran Wang Dahan dan Ma Dekuan? Itu sangat mengasyikkan. Wang Dahan kalah dari Ma Dekuan, kehilangan tetesan hujan terpentingnya Gu, dia hampir lumpuh. Pertempuran Zhao Daxiong dan Zhang Niu akan segera dimulai, pergi lihat. Keduanya berasal dari jalur kekuatan, tidak ada yang bagus untuk ditonton. Sebaiknya kita pergi menonton pertandingan antara Qiao Da dan Qiao Er, pertempuran antara saudara. Wei yang sengaja menyamarkan dirinya, saat dia memimpin jalan bagi Fang Yuan, saat dia berkata, kamu harus memiliki 30 kemenangan bersih di dalam kota kelima untuk maju ke pusat kota keempat. Di sana, Anda akan membutuhkan 80 kemenangan bersih untuk maju ke pusat kota ketiga. Apa yang saya maksud dengan kemenangan bersih? Misalnya, jika Anda memenangkan 10 pertempuran, dan kalah 2, Anda akan memiliki 8 kemenangan bersih. Tahap pertempuran dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat rendah di pusat kota kelima, tingkat menengah di kota dalam keempat, dan tingkat tinggi di pusat kota ketiga. Adik laki-laki, kamu adalah pemula di tahap pertempuran, menang dan kalahmu sama-sama 0. Menurut aturan, Anda harus mulai dari pusat kota kelima. Jangan cemas dulu, cara saya melihatnya, Anda harus bisa dengan cepat naik ke tingkat menengah. Adapun level tinggi, mungkin membutuhkan cukup banyak usaha, tetapi harus tetap cukup cepat. 1 atau 2 tahun sudah cukup. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan dan berkata, dia mengakui bakat pertempuran Fang Yuan, tetapi jalur kekuatan hanya mendominasi level menengah dan bawah, begitu dia sampai di tahap pertempuran tingkat tinggi, di mana para ahli berkeliaran, kelemahan jalur kekuatan secara bertahap akan terlihat, sangat ditekan oleh jalur lain. Di bawah kepemimpinan Wei Yang, keduanya datang ke aula besar. Di aula, ada sejumlah besar Master Gu yang meminta pertempuran atau memeriksa detail pertempuran. Beberapa ada di sini untuk berpartisipasi, beberapa di sini untuk menonton pertempuran, dan bahkan ada beberapa di sini untuk mendirikan bisnis taruhan mereka. Wei Yang tidak meremas mereka, tetapi membuka pintu kecil. Ada jalan setapak sempit di belakang pintu, dan 2 Master Gu menjaganya. Salah satu Master Gu maju, berkata kepada Wei Yang dan Fang Yuan, ini adalah resepsi khusus, orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Wei Yang menunjukkan token tetua klannya,
dan keduanya dengan cepat menangkupkan tinju mereka dan menyerah. Setelah melintasi terowongan, itu adalah aula lain, dengan 4 meja resepsi. 3 meja sudah memiliki tamu. Tempat ini jauh lebih tenang daripada aula besar. Fang Yuan menggunakan nama Gu Yue Fang Zeng untuk mendaftar. Setelah membayar 500 batu purba, dia memperoleh informasi anggur Gu. Gu ini seperti pohon anggur panjang, memiliki banyak daun hijau giok besar. Itu adalah Gu peringkat 1, menyimpan beberapa informasi Fang Yuan di dalamnya. Gu ini tidak dibeli oleh Fang Yuan tetapi disewakan kepadanya oleh kota klan Sang. Fang Yuan bertugas memberinya makan, tetapi dia tidak dapat mengubah informasi di dalamnya, hanya klan Sang yang bisa. Tentu saja, tidak sulit untuk meretas informasi anggur peringkat 1 Gu, tetapi klan Sang memiliki salinan cadangan informasi, dan dengan tatapan semua orang yang waspada, situasi di mana informasinya palsu jarang terjadi. Tidak banyak aturan di tahap pertempuran, ada tingkat kebebasan yang tinggi. Jika Anda ingin bertarung, datanglah ke sini untuk mendaftar, klan Sang akan memberi Anda lawan. Mereka bisa lebih kuat atau lebih lemah dari Anda, tetapi Anda juga dapat menunjuk lawan yang Anda inginkan, meskipun mereka harus setuju. Sebulan sekali, seseorang memiliki satu kesempatan untuk menantang orang lain, di mana mereka tidak diizinkan untuk menolak. Selain itu, ada juga pembatasan jumlah pertempuran di tahap pertempuran. Seseorang hanya dapat mengeluarkan satu tantangan sehari. Setiap 10 hari, Anda harus berpartisipasi dalam setidaknya satu pertempuran atau kami akan menghapus satu kemenangan dari Anda. Jika kerugian keseluruhan Anda mencapai 5, kualifikasi Anda akan dicabut. Jika Anda ingin berpartisipasi lagi, Anda harus mendaftar lagi. Sekarang, apakah Anda tertarik untuk ambil bagian dan mencobanya? Wei Yang tersenyum. Fang Yuan mengangguk. Ini adalah resepsi khusus, efisiensi resepsionis tinggi. Fang Yuan dengan cepat ditugaskan lawan, waktunya pukul 13.30, lokasinya di tahap pertempuran nomor 5, medannya adalah padang rumput. Hanya ada sekitar 7 menit sampai dimulainya pertempuran. Wei yang membawa Fang Yuan ke tahap pertempuran nomor 5, lawannya sudah menunggu di dalam. Dia adalah seorang pemuda, tinggi dan kurus, penampilan biasa dan mengenakan kemeja hijau. Melihat Fang Yuan memasuki panggung, kegembiraan melintas di matanya. Melihat Fang Yuan, dia hanya seorang anak muda, seberapa tinggi kultivasinya. Melihat dirinya sendiri, dia baru-baru ini naik ke peringkat 2 tahap tengah, ini adalah pertempuran pertamanya sejak keluar dari kultivasi tertutup, itu pertanda baik. Fang Yuan memasuki lapangan, tahap pertempuran nomor 5 adalah medan perang tahap tengah, lebih dari 2 kali lebih besar dari tahap batu bendera sebelumnya yang pernah mereka lawan sebelumnya. Medan perang tertutup rumput, Fang Yuan menginjak tanah dengan sepatu botnya, merasakan tanah lempung lembut di bawahnya. Hanya ada 2 hingga 3 orang yang menonton, termasuk Wei Yang menyamar. Menonton pertempuran membutuhkan batu purba, Fang Yuan bukan siapa-siapa. Lawannya Tang Qing sedikit terkenal, tetapi setelah kultivasi tertutupnya, sedikit perhatian yang dia terima sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dentang, lonceng berbunyi keras, menandakan dimulainya pertempuran. Namaku Tang Qing. Pemuda itu adalah seorang pria terhormat, menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Melompat rumput, Fang Yuan mau, melangkah keras dan meledak. Apa-apaan, menyerang seperti itu. Tang Qing terkejut, tidak menyangka anak muda ini begitu tidak tahu malu, menyelinap menyerang di depan umum. Dia benar-benar mengabaikan formalitasnya. Tidak lama kemudian diucapkan daripada selesai. Fang Yuan bergerak seperti kilat, menerkam Tang Qing. Pow, angin kencang bertiup. Tang Qing hanya melihat kegelapan di depannya, dan sebelum dia bisa bereaksi, tinju Fang Yuan mengenai dadanya. Sekaligus, Tang Qing bisa merasakan rasa sakit yang hebat menyerangnya, hampir menyebabkannya pingsan di tempat. Telinganya hanya bisa mendengar suara angin yang bertiup. Saat penglihatannya berputar mundur, dia dikirim terbang oleh serangan frontal Fang Yuan. Ketika dia mendarat, kepalanya berputar. Dia melihat rumput, lalu pagar panggung pertempuran, lalu wajahnya bergesekan dengan tanah. Saat dia membalik dan berguling, rumput tercabut oleh gesekan, menyebabkan tanah hitam terbuka. Tubuhnya tertutup rumput dan tanah, bau dari jus rumput, tanah dan darah segar bercampur dan masuk ke hidungnya. Dia berbaring di tanah, linglung.
Setelah berguling dan berguling begitu lama, dia merasa seluruh tubuhnya sakit. Tapi perasaan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat di dadanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, dan menghirup udara dingin. Hanya untuk melihat bahwa sisi kiri dadanya telah runtuh 2 inci, kulitnya robek dan dagingnya terbuka, tulang rusuknya yang pucat bisa dilihat, patah. Aliran darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar, dan juga menyerang tiba-tiba, menyebabkan Tang Qing terluka parah. Tang Qing menatap dengan mata terbuka lebar, setelah keterkejutan, kebencian meledak dari hatinya seperti magma yang terbakar. Ini, tidak bermoral dan tidak tahu malu, menyerangku secara mengejutkan. Menyebabkan saya terluka parah, saya ingin membunuhnya, saya ingin mencabik-cabiknya. Mati. Tepat pada saat ini, Tang Qing mendengar geraman Fang Yuan. Fang Yuan mengambil beberapa langkah untuk tiba di hadapan Tang Qing, dia mengangkat kakinya dan melangkah dengan kasar di area antara kaki Tang Qing. Tang Qing merasakan penglihatannya kabur, dan menyipitkan mata. Fang Yuan mengaktifkan kanopi Gu, dan tubuhnya ditutupi oleh baju besi putih. Hati Tang Qing bergetar. Master Gu peringkat 3. Fang Yuan pertama kali menggunakan penyembunyian napas Gu, tetapi sekarang dia menyerang, dia tidak bisa lagi menyembunyikan aura peringkat 3-nya. Kebenaran secara langsung mengirim jiwa Tang Qing terbang melampaui cakrawala. Master Gu peringkat 3 yang begitu muda. Dia tanpa sadar mengaktifkan pertahanannya Gu, saat hembusan angin hijau mengelilingi tubuhnya. Fang Yuan telah menyimpan banyak energi ke dalam tendangan ini, itu seharusnya menghancurkan bagian tubuh bagian bawah Tang Qing menjadi pasta. Namun karena angin, dampaknya sangat berkurang. Ah! Tang Qing membuka mulutnya, wajahnya berkerut saat dia berteriak dalam kesedihan. Bahkan dengan Gu yang bertahan, kerusakan yang dideritanya seperti sambaran petir, tubuhnya secara otomatis memantul saat dia duduk di tanah, menggunakan kedua lengan untuk melindungi celananya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, tangan kirinya berkumpul menjadi tinju dan meninju. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini. Kekuatan itu merobek angin. Bam! Tinju yang tertutup cahaya putih mendarat dengan keras di wajah Tang Qing. Jeritan Tang Qing berhenti, saat dia dengan cepat jatuh ke belakang, kepalanya membentur tanah. Tidak bergerak, dan tidak bernapas. Pukulan fatal. Seluruh hidungnya jatuh ke wajahnya, matanya melotot karena lebih dari setengah bola matanya berada di luar roket, dan tengkoraknya benar-benar hancur. Darah mengalir perlahan, mewarnai tanah dan rumput menjadi merah. Fang Yuan berdiri tegak dan menatap mayat itu, saat adegan itu membeku. Setelah beberapa napas, jeritan meletus dari sekitarnya. Mati. Dia meninggal. Seseorang dipukuli sampai mati. 2 hingga 3 Master Gu yang menonton diikat lidah. Bahkan Wei yang menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun ada banyak pertempuran di tahap pertempuran, hanya ada sedikit kematian. Pertama, tahap pertempuran memungkinkan penyerahan. Kedua, Gu Master yang mengabaikan pertempuran seringkali dapat menghentikan serangan fatal tepat waktu. Ketiga, pesaing cenderung mengendalikan diri mereka sendiri, lagi pula, mereka semua mencoba mencari nafkah di tahap pertempuran, mereka harus berinteraksi satu sama lain cukup sering. Meskipun mereka mungkin berdebat tentang manfaat, mereka tidak akan mencoba mengambil nyawa orang lain. Ada 2 alasan mengapa Fang Yuan bisa membunuh Tang Qing. Pertama, dia baru saja keluar dari kultivasi, dan naluri bertarungnya membosankan. Jika itu selama periode normal, dia akan menggunakan Gu pertahanannya sejak awal, tidak masuk ke keadaan seperti itu. Kedua, Fang Yuan terlihat terlalu muda, dan menggunakan penyembunyian nafas Gu untuk menyembunyikan kultivasinya, menyebabkan Tang Qing rileks. Sebelum dia bisa bereaksi, Fang Yuan melancarkan serangan diam-diam, dengan pukulan pertama melukai Tang Qing dengan parah, dan 2 serangan berikutnya secepat kilat, sebelum Master Gu yang mengurus panggung bereaksi, Tang Qing sudah mati. Gu Master yang menyelenggarakan pertempuran dengan cepat datang. Tetapi ketika dia melihat wajah Tang Qing yang cekung, dan materi otak dan darah mengalir keluar dari celah-celah tengkoraknya, dia menyerah untuk mencoba menyelamatkannya. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Dia menatap Fang Yuan, berbicara dengan nada tidak senang. Meskipun pertempuran itu singkat, dia telah mengamati semuanya. Fang Yuan mengendalikan situasi,
dia bisa saja bersikap santai pada Tang Qing dan menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak melakukannya. Fang Yuan mengangkat bahu, ini hanya kehidupan, mengapa kamu panik? Menurut aturan tahap pertempuran, saya membunuhnya, jadi semua harta bendanya sekarang menjadi milik saya, kan? Pembawa acara panggung pertempuran Gu Master mendengus, semua barang-barangnya adalah milikmu, tetapi kita harus mengambil kembali informasi pohon anggur Gu. Anak muda, saya harus mengingatkan Anda tidak menghormati hidup sama sekali, itu adalah pikiran yang berbahaya. Saya benar-benar minta maaf. Wei yang berjalan meminta maaf, lalu berbalik, adik laki-lakiku ini berkeliaran di luar, ini pertama kalinya dia berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Master Gu tidak mengenali Wei Yang, menunjukkan rasa jijik di wajahnya, kalian Gu Master Iblis semuanya seperti ini, sifat agresif dan menikmati pembunuhan dan pembantaian. Tidak, apa-apa, aku tidak bisa menjangkaumu, berikan aku informasi anggurmu Gu. Fang Yuan mengeluarkan informasi anggur Gu, dan tuan rumah Gu Master mengedit informasi di dalamnya, dan mengembalikannya ke Fang Yuan. Fang Yuan memeriksa Gu, dan rekor 0 kemenangannya telah menjadi 1. Dia selanjutnya mencari mayat Tang Qing, mendapatkan 4 Gu. 3 peringkat 2 dan 1 peringkat 1, mereka adalah cacing Gu biasa, nilai totalnya sekitar 2000 batu purba. Tang Qing meninggal dengan sangat tiba-tiba, menyebabkan dia tidak punya waktu untuk meledakkan cacing Gu-nya. Dan dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup, hanya ada 20 hingga 30 batu purba padanya. Saudara Fang Zheng, cobalah untuk menghindari pembunuhan di masa depan. Setelah mereka meninggalkan panggung pertempuran, Wei yang menasihati Fang Yuan. Meskipun tidak ada aturan untuk mencegah pembunuhan di tahap pertempuran, Wei yang menggelengkan kepalanya, tidak perlu bertarung sampai mati di setiap ronde. Meskipun zona pertempuran mungkin besar, Anda pasti akan menghadapi lawan yang lebih kuat dari Anda pada akhirnya. Kami berinteraksi satu sama lain lebih dari yang Anda pikirkan, lagi pula, kami semua tinggal di kota klan Sang. Ketika memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa, seseorang harus menunjukkan belas kasihan. Fang Yuan sedikit mengernyit, tetapi jika saya membiarkan seseorang pergi, mereka mungkin tidak membiarkan saya pergi. Saya telah bertemu dengan Gu Master Iblis di masa lalu, menyerang tanpa sepatah kata pun. Jika saya tidak menyerang, saya akan diserang. Pengalaman saya mengatakan kepada saya untuk membunuh ketika saya bisa, jika tidak, saya membiarkan ancaman untuk diri saya sendiri, saya tidak dapat memberi musuh saya kesempatan. Justru karena ini, saya bisa hidup sampai hari ini. Wei yang tertangkap basah tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba berpikir, bukankah Fang Yuan ini bertingkah seperti dia di masa lalu? Kejam dan biadab, tidak mempercayai siapapun, semuanya bermuara pada tidak memiliki rasa aman. Demonic Gu Masters memiliki sedikit atau tidak ada rasa aman. Mereka berbeda dari Master Gu yang saleh yang memiliki klan mereka untuk diandalkan, anggota klan untuk membantu mereka, mendapatkan sumber daya dengan aman, itu memberi mereka rasa aman dan kepercayaan satu sama lain. Master Gu Iblis sebagian besar adalah pembudidaya tunggal, tidak menerima dukungan dari siapapun, bahkan batu purba dan makanan harus diperoleh sendiri. Seringkali, mereka makan satu kali tanpa makanan berikutnya, tidak dapat mengurus diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa merasa aman. Untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, mereka hanya bisa mengambil risiko dan menyerang orang untuk menjarah mereka. Master Gu Iblis sering sendirian, mereka tidak berani menyerang kelompok yang benar, sehingga mereka hanya bisa meletakkan cakar mereka pada Master Gu Iblis lainnya. Dengan demikian, itu mengarah pada lingkaran setan. Master Gu Iblis tidak saling mempercayai, sering menyerang saat terlihat. Mereka tidak memiliki rasa aman, sehingga serangan mereka lebih kejam. Wei yang berubah dari iblis menjadi benar, pengalaman hidupnya yang kaya memberinya pemahaman yang mendalam tentang kedua faksi, lebih dari orang biasa. Mengapa faksi yang benar berkembang, dan faksi iblis harus ditekan? Itu karena ini, tindakan kejam Fang Yuan benar-benar dapat dimengerti oleh Wei Yang. Dan karena dia mengerti, hatinya tertuju pada Fang Yuan. Meskipun dia adalah kultivasi peringkat 3, dan memiliki indera pertempuran yang kaya, dia masih anak-anak. Menghela nafas, melihat serangannya, saya bisa mengatakan seberapa banyak kesulitan yang telah dia alami. Kalau dipikir-pikir, jika dia menyelamatkan lawannya,
bukankah itu lebih aneh? Dia tidak mengampuni lawannya, seperti Master Gu Iblis lainnya yang awalnya memasuki tahap pertempuran. Saya juga seperti itu, bukan? Tidak apa-apa, seiring berjalannya waktu, dia perlahan akan berubah. Perubahan ini bertahap dan halus, saya tidak bisa mempengaruhinya secara paksa. Berpikir begitu, Wei yang menghentikan omelannya, dan mengubah topik ke pertempuran sebelumnya. Adik laki-laki Fang Zheng, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah menggunakan beberapa gu untuk memodifikasi tubuhmu, dan meningkatkan kekuatanmu. Berapa banyak yang Anda gunakan? Karena saudara Wei bertanya, saya akan menjawab dengan kemampuan terbaik saya. Saya menggunakan 3 gu babi hutan hitam dan putih, kekuatan buaya gu, dan saat ini, kekuatan bawaan beruang coklat gu yang baru saja saya beli. Fang Yuan tersenyum ringan. Hehehe, babi hutan hitam dan putih gu memberimu kekuatan 2 babi hutan, kekuatan buaya gu memberimu kekuatan buaya. Tapi saudaraku, sudahkah kamu memikirkannya, jika seekor babi hutan menyerangmu, luka apa yang akan kamu derita? Wei yang berbicara dengan nada mencerahkan. Fang Yuan tahu niat Wei yang, jadi dia bekerja sama, berkata, jika dia tidak bertahan, bagaimana tubuh Fana bisa menerima pukulan babi hutan? Perutnya akan robek dan itu akan menjadi pemandangan yang mengerikan. Senyum Wei yang melebar, lalu jika Anda meletakkan kepala orang itu di mulut buaya, dan buaya menggigit, apa yang akan terjadi? Kepalanya akan meledak seperti semangka. Fang Yuan menjawab. Wei yang selanjutnya bertanya, kamu memiliki kekuatan 2 babi hutan, 1 buaya dan kekuatanmu sendiri. Namun, pukulan pertamamu hanya membuat penyok di dadanya, dan mematahkan beberapa tulang rusuk. Pukulan ketigamu mendarat di wajahnya, tapi hanya memecahkan tengkoraknya, apa yang dikatakan itu? Tetapi sebelum Fang Yuan menjawab, dia melanjutkan, pukulan dan tendangan hanya dapat melepaskan sebagian kekuatan di tubuh seseorang. Meskipun Anda memiliki 2 babi hutan dan kekuatan 1 buaya, berapa persen yang dapat Anda gunakan? Kelemahan terbesar dari jalur kekuatan terletak di sini. Kekuatan seseorang seperti tong besar, berisi air, tetapi ketika Anda bertarung, Anda hanya dapat menggunakan sebagian dari air itu. Babi hutan hitam dan putih gu, kekuatan buaya gu, kekuatan bawaan beruang coklat gu, ini dapat meningkatkan kekuatan secara permanen, tetapi mahal gu. Anda menginvestasikan begitu banyak uang, namun hanya mendapatkan sebagian dari hasilnya, terkadang bahkan tidak 10%. Jika Anda menginvestasikan uang Anda di tempat lain, Anda bisa mendapatkan efek yang jauh lebih besar. Begitu, saudara Wei mengatakan semua ini untuk membuatku menyerah di jalan kekuatan. Fang Yuan tersenyum ringan, seperti dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Saya mengerti logika itu, tubuh manusia memiliki struktur yang berbeda dari binatang buas, kita hampir tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya mereka. Tapi menggunakan gu juga tergantung pada menjadi satu dengan mereka. Saya telah mendengar banyak master gu jalur kekuatan yang berhasil melepaskan hantu binatang buas, menampilkan kekuatan penuh dari cacing gu. Petik 2. Hehehe, memang ada hal seperti itu. Ketika saya masih dalam tahap pertempuran, saya bertemu banyak master gu jalur kekuatan. Saat kemahiran mereka dalam gu meningkat, terkadang, hantu binatang muncul dalam pertempuran dan mereka dapat menggunakan kekuatan penuh gu, itu sangat mengancam. Tapi Anda tidak tahu, berapa kali ini terjadi terlalu sedikit. Selain itu, metode serangannya sangat kaku, hanya ketika menggunakan gaya serangan tertentu hantu binatang buas dapat dipanggil, mudah untuk dihindari. Wei yang terus menasihati dengan susah payah. Fang Yuan merenung sejenak, dia memiliki pemikiran yang tepat, tetapi itu juga. Mengapa dia membutuhkan gu legendaris itu? Apa yang keluar dari mulutnya adalah, Saudara Wei, saya menghargai perhatian Anda, tetapi jalan kekuatan adalah pilihan saya ingin melihatnya sampai akhir. Lalu lanjutkan. Wei yang menghela nafas, melihat Fang Yuan begitu keras kepala, dia tidak bisa memaksanya. Untungnya, Fang Yuan sudah bergabung dengan tahap pertempuran. Wei yang berpikir, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah pikiran Fang Yuan. Fang Yuan harus tinggal di kota Klansang selama beberapa tahun lagi, ada banyak waktu tersisa, Wei yang tidak cemas. Segera, setengah bulan berlalu. Di sarang judi, penjaga toko membungkukkan punggungnya,
berdiri di samping Fang Yuan, tersenyum. Saudara Wei, ingin memilih beberapa batu untuk dimainkan. Kita mungkin mendapatkan sesuatu yang baik. Aku akan mentraktirmu beberapa. Fang Yuan tersenyum dan berkata. Wei yang berdiri di samping Fang Yuan, menggelengkan kepalanya, hari ini adalah hari Tang Xiong dengan paksa menantangmu, untuk berpikir Tang Qing yang kamu bunuh adalah saudaranya. Fang Zheng, Anda harus waspada, untuk membalas dendam, Tang Xiong sengaja jatuh dari pusat kota keempat ke urutan kelima. Dia memiliki ketenaran kecil, mampu menggunakan kekuatan 3 beruang, dia datang dengan balas dendam. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak khawatir, melainkan, menantikannya secara diam-diam. Hari-hari ini, Fang Yuan memenangkan pertandingan lain, jadi ini akan menjadi pertandingan ketiganya. Wei yang berharap Tang Xiong ini akan membangunkan Fang Yuan, dan menyebabkan dia meninggalkan jalur kekuatan, berubah ke gaya lain. Saya akan menghadapinya ketika itu datang, apa yang perlu dikhawatirkan. Jika saudara Wei tidak akan memilih, saya akan memilih. Saya sudah melihat beberapa batu bagus. Mata Fang Yuan bersinar saat dia mengambil beberapa batu judi. Penjaga toko menginstruksikan petugasnya untuk memilih batu judi dengan hati-hati dan membawanya keluar. Fang Yuan berkata, menunjuk ke kaki konter, batu yang menopang kaki ini sepertinya batu bintang. Penjaga toko itu tercengang, tetapi dengan cepat menjawab, pelanggan yang terhormat pasti memiliki mata yang luar biasa. Batu ini ditempatkan di sana beberapa tahun yang lalu oleh saya. Kaki balasan rusak oleh tendangan penjudi, jadi saya mengambil batu bintang persegi dan menggunakannya untuk mengisi celah. Fang Yuan mengerutkan kening, batu dimaksudkan untuk berjudi, bagaimana kamu bisa menggunakannya seperti itu? Anda benar-benar mengubur potensi batu. Hari ini, untuk karya terakhir saya akan memilihnya. Ya, pelanggan yang terhormat benar. Penjaga toko itu mengangguk cepat, tetapi dia merasa acuh tak acuh di dalam hatinya. Tingkat batu bintang sangat penting, yang berbentuk panah atau bintang jatuh adalah yang terbaik. Batu ini jelas tidak berguna, tidak ada yang memintanya ketika berada di konter, jadi penjaga toko menggunakannya untuk menyeimbangkan konter. Para petugas bekerja sama, menarik keluar batu bintang dari kaki meja, lalu menempatkannya bersama dengan batu-batu lain untuk mengirimkannya untuk dibedah. Di konter pembedahan, beberapa master pembedahan muda membuka batu untuk Master Gu Parubaya, bergerak dengan lembut dan lambat. Wei yang tidak menyetujui batu judi Fang Yuan. Melihatnya memetik batu ini, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia bukan seorang penjudi, dia tahu pentingnya nilai. Batu terakhir Fang Yuan benar-benar dipilih secara acak, bahkan dia tidak tahan. Fang Yuan telah menghabiskan beberapa hari terakhir di sarang judi, menghabiskan batu purba, tetapi tidak mendapatkan banyak hadiah darinya. Terkadang dia mendapat beberapa gu, tetapi mereka adalah peringkat 1 atau 2, atau bahkan mayat dan bangkai. Dalam hati, Wei Yang, Fang Yuan murni membuang-buang uangnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa menentangnya. Semakin sedikit batu purba yang dimiliki Fang Yuan, semakin dia perlu mengandalkan klan Sang, itu adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Fang Yuan bersemangat di dalam hatinya tetapi tetap berekspresi tenang, menatap penghitung pembedahan untuk mengantisipasi. Hari-hari ini, dia telah berkeliaran di sekitar sarang judi, dengan sengaja memilih beberapa batu buruk untuk meninggalkan kesan. Meskipun dia telah mengendalikan dirinya sendiri, dan hanya bermain kecil, batu judi itu seperti jurang tak berujung, dalam waktu kurang dari sebulan, dia kehilangan lebih dari 100.000 batu purba. Tetapi memikirkan gu legendaris yang akan dia terima, tidak hanya 100.000, bahkan 500.000 sepadan. Meskipun gu legendaris ini berada di peringkat 3, efeknya sangat luar biasa, dan hampir punah. Kemungkinan besar, ini adalah yang terakhir di dunia ini. Wei yang mengerutkan kening, perhatikan waktunya, kamu harus bergegas ke tahap pertempuran nanti, penjaga toko, bisakah pembedahannya lebih cepat? Tentu saja, tentu saja. Penjaga toko mengenali Wei Yang, tetua klan eksternal, dan dengan cepat mengangguk. Dia berlari ke konter pembedahan, melambaikan tangannya, berkata kepada master pembedahan muda, pergi, pergi, pergi. Dia mengirim para ahli pembedahan itu pergi, ke satu sisi. Batu-batuku, Gu Master Parubaya berteriak. Pembedahan batu adalah proses yang cermat,
begitu mereka terganggu, para master pembedahan muda bingung dan menyebabkan beberapa batu hancur. Liran, berhenti berteriak, kami akan mengembalikan batu purbamu. Penjaga toko itu berteriak. Gu Master Parubaya dengan janggut berantakan menatap dengan mata terbuka lebar, berkata dengan marah, bagaimana jika ada Gu di dalamnya? Penjaga toko itu tertawa jijik, melambaikan tangannya ke arah Gu Master Parubaya, ayo Liran, kamu telah berjudi selama bertahun-tahun, kamu hanya memilih batu bermutu rendah, kapan kamu pernah mendapatkan sesuatu yang baik? Berhentilah membuat keributan, atau Anda akan kehilangan kompensasi Anda. Ludah, toko besar yang menggertak pelanggan, kamu meremehkanku, suatu hari, aku akan menjadi besar dalam hidup. Gu Master Parubaya bergumam, nadanya marah tetapi tidak terus membuat keributan. Liran, nama ini membuat Fang Yuan mengingat ingatan tertentu. Dia tidak bisa menahan ekspresi aneh. Liran ini, adalah orang yang memperoleh Gu legendaris. Tentu saja, mereka mungkin memiliki nama yang sama. Tapi bagaimanapun juga, satu kesempatan Liran untuk sukses direnggut oleh Fang Yuan. Kelima tuan-tuan naik ke atas panggung, mulai membedah bebatuan. Para tuan yang lebih muda tidak bisa berkata-kata, para senior ini menggunakan segala macam metode mencolok. Banyak batu yang mudah dibedah, hanya membutuhkan sedikit esensi purba, tetapi mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka, dan menyebabkan esensi purba mereka sangat dihabiskan, menggunakan banyak langkah hanya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dengan persentase yang sedikit. Lebih dari 10 batu, termasuk kelas bekas, kelas rendah dan kelas menengah dengan cepat dibuka. Ada Gu, bayangan pedang Gu. Bayangan pedang peringkat 3 Gu, sangat langka. Gu yang masih hidup, itu pasti hidup, selamat pelanggan yang terhormat. Para tuan-tua menangkupkan tinju mereka pada Fang Yuan, menghela nafas lega. Fang Yuan telah berjudi beberapa hari ini, tetapi tidak mendapatkan hadiah apapun. Itu menyebabkan para tuan tua ini merasa tidak nyaman. Penjaga toko berlari, tampak gembira, pelanggan yang terhormat, Anda telah menghasilkan banyak. Bayangan pedang Gu dapat dijual seharga 32.000 batu purba, tetapi Anda hanya menghabiskan 8.000. Orang-orang di sekitarnya iri pada Fang Yuan, dan Liran bahkan cemberut, berkata dengan masam, kamu baru saja beruntung. Itu saudara yang baik, bayangan pedang Gu berada pada level yang sama dengan cahaya pedang lebar Gu. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjualnya tetapi menggunakannya sendiri. Wei yang mengucapkan selamat. Hehehe, cahaya di ujung terowongan, aku bilang keberuntunganku tidak terlalu buruk. Fang Yuan tertawa, saudara Wei, setelah pertandingan hari ini berakhir, saya akan mentraktir Anda minum, mari kita rayakan. Wei yang mengangguk, tidak menolaknya. Dia tidak tahu bahwa meskipun Fang Yuan ceria di luar, hatinya benar-benar terkejut saat ini. Bayangan pedang Gu adalah kecelakaan, itu bukan tujuannya. Batu bintang yang menopang konter itu tidak memiliki Gu di dalamnya setelah membedahnya, itu adalah batu yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Gu legendaris itu? Sekaligus, pikiran Fang Yuan berkedip dengan pertanyaan saat hatinya bergejolak. Banyak kecurigaan muncul di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Gu legendaris tersembunyi di batu bintang ini? Jika bukan batu ini, di mana bisa? Atau mungkin bukan batu ini, atau bukan sarang judi ini? Atau mungkin rumor itu salah? Di mana saya seharusnya menemukan Gu legendaris itu sekarang? Hal-hal telah berkembang jauh di luar harapan Fang Yuan. Gu yang menurutnya mudah diperoleh telah hilang, dan bayangan pedang Gu yang dia peroleh karena keberuntungan tidak cukup untuk menutup kerugiannya beberapa hari ini. Jika tidak ada Gu legendaris, wah aku akan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin ada kesalahan dalam rumor, tetapi rumor menyebar jauh dan luas, harus ada dasar untuk itu. Terutama ketika detail ini sangat spesifik, tidak ada yang menyimpang dari rumor, tetapi mengapa? Fang Yuan diam-diam mengertakkan gigi. Tanpa Gu legendaris ini, kultivasi jalur kekuatannya akan hilang seperti asap. Apakah saya benar-benar perlu mengubah arah kultivasi saya? Tetapi jika saya melakukan itu, warisan tiga raja akan sangat terpengaruh. Hasil pembedahan batu sangat mempengaruhi rencana Fang Yuan. Tapi dia tidak tahu apa masalahnya, atau apa yang salah. Rumor itu diselimuti kabut misterius yang dalam. Sudah hampir waktunya, kita harus menuju ke panggung pertempuran. Pada saat ini,
Wei yang mengingatkan. Bersambung.